Selamat malam Bola Supporter. Selamat Selamat malam. malam. Semangat Indonesia menang. Indonesia. Ya, kita berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Benar, yang manu dia aja. Oke, siap. Pengambil Jadi kemarin kita 6-0, hari ini 6-0 lagi ya teman-teman ya. Bisa diceritakan gimana tadi pertandingannya, Mas? Oke. Gimana Mas Nungki berjalannya pertandingan dari leg pertama sampai leg kedua itu kira-kira apa kok bisa skornya identik, apa yang sama, apa yang kurang, apa yang berbeda, mungkin bisa disampaikan Mas Nungki. Nggak ada yang beda, skornya sama ya, 6-0. Iya. Cara permainan juga lebih nyetel yang kedua ini karena mungkin di awal Sandy Walsh dan Zen Patinama cukup hidup di posisi sayap ya, sehingga bisa unggul gol cepat menit ke berapa tadi? 6 ya kalau nggak salah ya. Tapi setelah itu kayak buntu juga, hampir sama kayak leg pertama. Setelah gol pertama itu ada kayak buntu sampai menit 40-an, 30 baru. Kalau leg pertama mungkin 30-an lebih ya. Nah ini kalau leg pertama kan 2 gol di awal ya. Kalau ini baru 1 gol terus menit 40 baru bisa cetak gol, dan beberapa peluang nggak jadi gol itu loh. Mungkin karena memang tim lawan mainnya dalam banget ya pertahanannya, jadi agak sulit untuk bobol gawang dari Brunei. Dan Sintayong juga berani menempatkan Hoki Caraka itu loh. Masih 18 tahun. itu suatu apa ya, pemikiran yang bagus dari Sintayong, karena lawannya Brunei, maksudnya secara kelas kan masih di bawah. Kita pasang pemain yang muda, striker muda, supaya nanti kedepannya regenerasinya bagus. Ada rotasi berarti. Ada rotasi ya. Kalau dari pengamatan line up tadi sekitar 7 pemain yang sebelumnya dimasukkan babak kedua, kali ini jadi line up yang sebelumnya nggak dimainin juga jadi line up, kayak Rahmat Irianto itu, terus siapa lagi? Rick Kamboya. Di Kamboya juga. Ada perbedaan besar nggak Harudin. dari permainan? Nggak ada sih, nggak ada perbedaan. Semua ya. merata. Cuman kali ini lebih dominan serangan dari dua sayap sekaligus loh. Kalau kemarin tuh lebih banyak dari kiri kan bolanya arahnya. Karena Asnawi ke tengah, si arahnya yang di kiri. Sekarang kayak kanan kiri hidup terus. Zen Patinama hidup, si Sandy Walsh juga umpannya bagus ini ya. Tapi hidup dari sektor sayap. Ya, kalau saya sendiri lihatnya sih tadi emang Sandy Walsh ya, dia bikin satu assist juga kan tadi. Ya, satu assist buat Hoki Caraka yang akhirnya bisa cetak gol ya. Berapa gol? Hoki 2. Hoki cetak 2 gol tadi. Kebanggaan mana? Kebanggaan warga Gunung Kidul. Berarti kemenangan atas Brunei Darussalam ini kira-kira patut dibanggakan nggak kalau dari Mas Nungki, Mas Hadi Mas Hadi apa Mas Hadi nih? Mas Hadi dulu ya. Kira-kira kemenangan atas Brunei Darussalam ini kan FIFA Matchday kualifikasi Piala Dunia round pertama, terus kan otomatis kan berarti lolos ke putaran kedua. Nah ini berarti sesuatu hal yang bisa dibanggakan nggak kira-kira Mas Hadi? Kalau dibanggakan sebenarnya enggak juga sih. Kenapa? Karena Piala Dunia 2022 juga Indonesia lolos round pertama kan. Maksudnya melangkah ke round kedua dan ya terhenti di round kedua. Jadi kalau misalnya mau bangga-banggaan ya bisa lolos ke round ketiga sih. Itu baru ya boleh dibanggain. Tapi ya disyukuri aja gitu loh. Maksudnya menang satu lusin gol, 12 gol itu jadi modal bagus lah untuk Indonesia jelang putaran kedua, yang mana kan mereka tuh masuk ke grup F. Isi grup F itu kan tim-tim gede tuh kayak Irak, terus Vietnam sama Filipina. Itu kan rankingnya di atas timnas semua kan. Jadi selusin gol ke gawang Brunei ini ya mudah-mudahan jadi semangat, tambahan motivasi sama pemain-pemain jelang putaran kedua yang main di November nanti. Berarti memang tantangan sesungguhnya itu di Round kedua ya. Yang mulai November awal apa pertengahan? November kayak pertengahan. Pertengahan ya. Yang menarik dari laga tadi apa ya? Hoki lah. Lagi dan lagi. Apanya yang menarik Hoki? Finishingnya sih. Kalau nggak lihat permainannya Hoki ini, kalau di timnas memang lebih cair ya daripada di klub mungkin. Ada suplai bola jadinya dia bisa tap in gitu kali ya. Kali ya? Ya. Kali ya. Kali ya. Goal tap in mirip siapa tuh? Halan, bro. Hoki mirip Halan nggak sih? Sama komen di bawah. Halan apa Holun? Sama-sama Ya. Hoki dan Halan. Teori apa ini? Hoki, Halan, Holun. Wes.
Apakah apa PSS juga seperti Manchester? United tapi ya. Ya kita kembali pertandingan tadi. Kalau saya kan hoki nih yang tadi permainannya menurut saya paling oke lah. Kalau Mas Nugi, Kalau Mas Dungki, menurut Mas Nugi siapa yang paling oke dalam pertandingan Brunei leg kedua Kalau menurut saya ya Sandy Walsh, dia lebih bikin hidup sektor sayap. Perannya dia bagus kemarin pas di leg pertama bagus, leg kedua juga bagus. Cuman memang dia belum ngegolin aja. Jadi mungkin kalau dia ngegolin lebih wah ini bagus banget gitu. Beberapa kali umpannya juga bagus kok Sandy Walsh. Aksinya di sektor sayap, tarik berani overlap maju juga. Enggak bukan yang back yang di belakang terus gitu loh. Berani overlap maju. Tadi Sintayong memang mau masang Sandy Walsh sebagai apa ya? Posisi aslinya. Posisi asli back sayap ya. Ya, bisa mana. Tapi dia akhirnya kayak playmaker kayak TAA. Ya bisa jadi. tren Alexander Arnold. Kok analoginya mulai ke arah Liverpool ya ini. Waduh. Biasa. Cabang Pak. Evaluasi Evaluasi, dari oke. setiap pertandingan kan kita mengambil pelajaran. Nah, kira-kira yang walaupun musuh ada di bawah kita, ini tadi Brunei, ini tadi ada di bawah kita secara level, secara permainan, tapi kan pasti ada satu atau dua hal yang patut diambil hikmahnya. Kira-kira apa ya? Kalau dari laga tadi, dua laga lah, leg 1, leg 2. Mungkin tetap sih pengambilan keputusan, terus umpan pendek, umpan panjang, mungkin itu sih, karena itu kan juga berpengaruh kan, istilahnya gimana tepatnya pemain-pemain ngambil keputusan gitu kan, istilahnya berpengaruh sama gol, berpengaruh sama jalannya pertandingan gitu. Nah dari 2 pertandingan yang sama lawan Brunei ini, beberapa ada yang miss gitu loh, kayak umpannya sering miss, terus yang di leg pertama bahkan Arhan itu kan ini ya crossing itu agak nggak seperti biasanya gitu, maksudnya Arhannya mainnya tuh nggak seperti biasa gitu, jadi umpannya tuh terlalu jauh, terlalu Nikah ya. Crossing. itu nggak tahu kalau habis nikah nggak tahu tuh. Crossing insya Allah ya. Crossing insya Allah. Kalau sampai. Jadi ya mungkin kualitas umpan terus pengambilan keputusan itu yang harus diperbaiki lagi. Kalau itu Brunei itu sebenarnya kemarin tadi mainnya bagus gak sih? Mas Nunggi. Ada peluang gak sih mereka? Brunei Kalau tadi. peluang ada, tapi kayak gini loh, mereka tuh sampai di 3/4 permainan berarti ya. Sampai lingkar dekat kotak penalti itu udah langsung syuting, kayak udah nggak bisa lagi buat nggak ada supply lagi pemain di kotak penalti. Jadi mau nggak mau tendangan jarak jauh, tendangan bebas, nggak ada yang, paling ada 1-2 shot on target ya, sisanya off target ya. Lambung ya menyamping. Berarti rata-rata emang langsung tendangan langsung gitu ya. Ya. Dari pertahanan timnas kita, Mas kita kalau 0 itu berarti kan udah ada peningkatan. Berarti kan kita juga pertahanan kita Brunei bagus. lawannya. Ya. Sama disebut Mas Nuki tadi ya. Soalnya juga mereka juga nggak bisa masuk itu kan, berarti kan kita pertahanannya oke lah. Ya, tapi tadi ada beberapa kesalahan yang hampir berbuah gol konyol. Oh, yang apa itu? Di babak berapa tadi Mas? 2 apa 1 ya? Babak kedua. Hampir Terus gol konyol. kesalahannya sih back. Ya komunikasi lah. Karena mungkin Brunei jarang nyerang gitu kan, terus tiba-tiba diserang, ya mungkin komunikasinya ambiar. Nah, berarti evaluasinya mungkin komunikasi sih kan. Ya, komunikasi. Amin aman. Harus Jangan ditingkatkan. terlalu jumawa ketika sudah unggul banyak. Oh ya betul. kalau Fahrudin, ya, Klaten Pride, gimana nih? Gimana? Mas Nunggi. Marudin tadi bermain simple ya permainannya. Plan nggak? Banyak. Simple plan nggak? Nggak terlalu banyak apa ya, pegang bola juga. Karena langsung dialirkan ke sayap-sayap ini. Kalau kemarin kan udah lebih ke mark lock, yang pertama kan lebih ke mark lock ditarik keluar Sandy Walsh, lebih hidup Sandy Walsh. Sekarang leg kedua bolanya dari Rizky Ridho berani ke Sen Patinama, atau dari Fahrudin berani dilempar ke Sandy Walsh. Jadi kayak perannya mereka ya cuma passing-passing doang kan, karena untuk serangan dari tim lawan juga kurang kan, begitu menekan gitu istilahnya. Mungkin beda kalau lawannya Malaysia, Vietnam atau Irak biasanya. Thailand, Irak juga apalagi yang posturnya tinggi. Tinggi. Tadi Mas mungkin
agak membahas tentang Mark Klok sama Sandy Walsh ya. Iya. Kalau dibandingin tuh dua pemain tuh gimana? Mark Klok sama Sandy Walsh. Oke, mana sih? Kenapa harus dibandingin kan beda posisi. Beda posisi, Oh, beda iya, posisi. beda posisi. Ya, oke. Tahu timnas gak sih? Nah kemarin kebetulan si Sandy Walsh jadi tandemnya Mark Klok di lini tengah. Jadi ya untuk apa dibandingin kan sama-sama main tengah. Sekarang balik ke back kok ya. Iya betul. Posisi TA tadi. Posisi TA ya. Nah, ini kan pertandingan udah, terus kita coba bahas round kedua kali ya. Ya. Jelang round kedua, kita satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Ini kan satu grup ada 3 tim Asia Tenggara yang tentu mesti sudah familiar lah ya dengan timnas Indonesia gitu loh. Cuma Irak mungkin yang paling berat lah bahasanya. Vietnam pun sebenarnya agak berat. Nah kira-kira nih Mas Nungki, peluang ini kan kalau saya baca itu kalau nggak salah 2 tim terbaik lolos ke ronde ketiga. Iya. Ya benar. Nah itu peluang Indonesia gimana Mas Nungki? Lihat dari peta kekuatan keempat di grup F ya? Grup F ya, 4 negara yang di grup F. Kalau lihat peluang sih ada lah. Ini 60% berani lah kita Wow. ada. Berani Bisa gitu loh. 60%. Berani. Asalkan Berani. pokoknya poinnya di Vietnam. Kalau kita bisa ambil poin lawan Vietnam, Filipina menurut saya sih levelnya udah di bawah kita sekarang Filipina. Tinggal Vietnam kalau bisa ambil poin lawan Vietnam ya udah 2 besar pasti dapat lah. Kalau bisa Jadi dapat. kuncinya mengalahkan Vietnam dan Filipina ya. Entah Ya. nanti sama Irak hasilnya kayak apa ya. Ya. benar. Itu udah cukup. Ini Vietnam eranya Don Van Howard. Iya Don Van. Ya, Van Iya. Gaal. Si penghancur Evan Dimas itu. Iya. Katanya kemarin pas FIFA Matchday pas ngelawan Cina sempat kena kartu merah ya karena main kasar kalau nggak salah Vietnam. Kalau memang watak Ya. susah. Tapi emang Vietnam lagi bobrok-bobrok kan. Lagi bobrok-bobroknya. Istilahnya Indonesia nih walaupun lawan Brunei tapi kan menang 2 kali dan 12-0 gitu loh. 2 laga kan jadi modal bagus. Soalnya kalau nggak salah ini pertandingan terakhir Mas sebelum round kedua. Iya. Nah, kedepannya kan nggak ada pertandingan lagi kan. Nah, Indonesia kan udah dapat 2 modal bagus nih. Yang lawan Brunei ini menang skor gede lah istilahnya. Sementara Vietnam mereka baru aja mainin 3 laga persahabatan. Itu lawan Cina, lawan Uzbekistan, sama lawan Korea Selatan yang baru kelar juga tadi. Iya. Nah di 3 laga ini Kalah semua. kalah semua dan mereka juga nggak bisa nyetak gol gitu. Lawan Cina kalah 2-0, lawan Uzbek juga kalah 2-0, terus tadi barusan lawan Korea Selatan kalah 6-0. Lawannya kayak gitu semua. Tapi lawannya kan Korea ya, Korea, Uzbek, Cina gitu. Kira-kira kalau dengan kalah seperti itu apakah bisa dikatakan ya wajar apa gimana? Kalau maksudnya bisa jadi tolak ukur gak sih? Bisa jadi tolak ukur gak sih? Kalau itu Paling Indonesia nggak kan, nanti gitu. paling nggak kan istilahnya kayak ya mungkin mental pemainnya Cyborg, ngedrive ya. bisa aja. Mental ya, ke mental ya. Kalau Mas Nungki tadi. Saya belum lihat skuadnya yang di bawah. Tapi kalau dari lihat sekilas lawan Cina kemarin sih kayaknya skuad utama ya Iya. yang di bawah ya. Cuman yang dimain lawan Korea tadi nggak tahu kayak apa ya. Yang jelas Korea full tim Full inti, tim ada inti. Son Heung-min, ada Wang Hee-chan, Bang Wang Hee-chan, Hee-chan, terus Kim backnya Min-jae. Kim Min-jae itu Tadi Song Korea yang beneran ya. ya Ah, Korea beneran. beneran. Jadi nggak yang nggak beneran kayak apa? Song Kyo. Song Joong Ki. Song Joong Ki. tapi kalau Song dengan Ki. skor So Seung Ji, pemain badminton. Iya, Mas Nungki gimana Mas Nungki? dengan skor sebesar itu kayaknya Vietnam nggak tahu sih apa mungkin pelatihnya coba bermain terbuka ya harusnya Iya, kan iya. kayak Sintayong nih kayak lawan tim yang lebih ya dirasa lebih bagus kan mainnya bertahan ya harusnya kan biar lebih skornya nggak terlalu jauh lah ini bisa sampai 6 ya mungkin ada faktor penurunan performa juga dari Vietnam karena sempat baca juga berita di Vietnam ya nggak tahu di Vietnam apa ya namanya Bahasanya Banyak. Gimana itu? Gimana? Banyak. Kutipannya gimana kutipannya? Enggak soalnya tawa kan Trosier kan ngelanjutin tahtanya si Park Hang-seo kan. Iya. Park Hang-seo. Sekarang si Trosier lagi ngadepin apa namanya? Ngadepin tekanan yang gede dari penggemarnya gitu. Jadi mungkin agak labil nentuin taktik kali ya. selain mempertahankan Nah, ini harus ya, dimanfaatkan ini. Berarti harus dimanfaatkan ya mentalnya timnas Indonesia pas bagus-bagusnya, mentalnya timnas Vietnam pas lagi down-downnya mungkin. Padahal pengamat sepak bola Vietnam ada yang bilang kalau para pemain seniornya Vietnam itu udah stuck gitu loh kayak kalau kita udah dapat penghargaan bagus, udah dapat rumah, udah bisa punya keluarga, mengurus keluarga, kayak ya udah nggak mau berkembang lagi kayak gitu Oh. katanya. Ada Siapa yang bilang?
komentator sana. Siapa namanya? Aman. Nguyen pokoknya. Siapa? Oke, Berarti apa namanya? Bisa dibilang Vietnam sudah mentok di Asia Tenggara. Bisa jadi kayak gitu. Wah, ini Indonesia punya peluang Indonesia kan berarti punya ya. lagi panas-panasnya ini. Iya, kan. Apa namanya? Apalagi habis di pos FIFA ya. Siapa yang di Persita? Oke. Pas Siapa Piala Dunia juara Piala Dunia jalur kan? Jalur dalam. Oh ya, besok sistemnya di grup F kayak gimana sih? Satu tempat atau Kan Mau ya. away. tapi enggak satu tempat. Dua. Maksudnya Dua satu tempat kandang-kandang. Jadi maksudnya dalam satu negara venue-nya apakah Indonesia ke sana? iya ganti-gantian. Ganti-gantian. Home away ya berarti ya. 6 pertandingan pokoknya. Oh, iya, Satu iya. tim 6 pertandingan. Berarti ning Dari November sampai Juni 2024. November besok. Iya, iya. Emang sistemnya biasanya kualifikasi Piala Dunia emang home Iya. away sih biasanya. Itu kalau nanti lulus round 2 ini lolos terus Lulus. Terus Apa? ke round 3 Round kan? tiga. 2 kali berapa? 9 ya? 9 apa 8 tim yang lolos ke putaran berikutnya. Pokoknya sampai grup F kan kalau nggak salah. Nah, grup F dari A ke F itu diambil 2 tuh Sebenarnya masing-masing. FGHI sampai I ya? Kayaknya sampai Anjing. sampai ada Iya, I-nya iya. kalau nggak Sampai salah. I 8 jadi 8 atau 9? 9. Ya 9 kali 2 kan 18 terus bagi 18. 2 grup lagi bagi bukan 4 grup ya? 6. 6. Pokoknya intinya yang bisa lolos itu 8,5 gitu lah bilangnya. Oh iya. Nantinya. Oke, oke, oke. Ya itu nanti lah Itu bisa. masih Iya. masih jauh. Masih jauh. Masih jauh ya. Kita berarti- ke depan dulu aja ini. Laga pertama apa? Udah ada Belum, kelihatan belum? keluar nih, coba Belum kita keluar cek. siapa? Coba. Kalau nggak salah lawan Irak terus Langsung lawan Irak. Kalau nggak salah. Oh, Nah, kalau nggak ini di salah. cross check Mas Nungki deh. Nah, Lanjut dulu ngomong nanti saya nyari. Setelah Gimana, Irak Bel? baru Lanjut. Philip Tapi kalau Irak dulu ya lumayan sih. Jadi kita malah yang susah dulu. Oh. Habis itu turun ke Vietnam mungkin. tapi kalau misalkan lawan Irak dulu kalah terus mentalnya Mental down, ya? Ya. Gimana, Bang? Hoki gini lagi ya? Harusnya sih nggak down sih ya. Harusnya mental para pemain kita. Ya bener lawan Irak. Irak. 16 Oh, November. Di mana? Di mana? Di Irak. Oh. Habis itu kita kandang 21 November di Filipina. lawan Filipina. Ini Poin. di 5 hari November. Berarti masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Atau Ya bulan? harapannya pemain-pemain yang di Eropa nggak cedera, yang di sini juga nggak cedera. Iya. Terus naturalisasi cepet Iya, selesai. iya. Katanya ada yang dinaturalisasi juga. Kayak kan. berat sih, Bang. Siap yang mau dinaturalisasi apa aja? Nathan Nathan, Joaon sama Si Ijes ya, Ijes. Jezes ya, dua itu ya. Terus juga ada baru kan itu juga kabar katanya Kevin Dix juga mau. Kevin Dix. Iya. Oh. Soalnya ada postingan ex PSSI si Bapak Arya Sinulinga. Ah. Bapak Arya Sinulinga lagi ngobrol sama Nathan, terus kecetus nama Kevin Dix. Jadi Oh. buat apa namanya spekulasi Kevin Dix juga bakal di ini apa namanya? Iya, iya, iya. Naturalisasi juga. Tapi masih belum tahu, Kevin Dix belum posisi apa ya lupa. Copenhagen kan ya? Sayap ya. Back sayap kiri. Back sayap. Lumayan sekali emang. Pas kemarin kualifikasi Rangers enggak di Rangers udah ke Belanda. Rangers sudah di Belanda, sudah main timnas Belanda. Rangers. Sudah main di timnas Belanda. Power Rangers. Power Rangers. Oke, berarti ya kita tunggu ya perjalanan timnas di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya target realistis peringkat 2 lah ya. Ya. Amin. Kita semoga bisa lolos 2 besar, bisa lolos ke ronde ketiga. Nanti ya nanti kelanjutannya gimana terserah, yang penting Terserah. bisa lolos ronde 2 dulu. Yang penting kan bisa lolos ronde 2 Iya, dulu. Jangan jauh-jauh depan dulu. Depan dulu. Depan dulu. Lawan Irak dulu. Nah, PD lolos kualifikasi Piala Dunia terbang ke Amerika enggak? Wah, itu nanti dulu. Soalnya padat banget kan nanti ada Piala Iya. Asia U23. Wah, seru tenan. Ada Piala Asia 2024. Seru. Piala Asia Senior. 2023. Iya ya. Nah. Piala Asia senior kan juga 2024 ya. Di Januari. Jadi istilahnya ini yang senior nih November terakhir. Terus Januari Piala Asia 2023. 23 ya. Terus Maret atau April? 23. Maret. Ya, Maret iya. main lagi kualifikasi lawan Vietnam kalau salah. Kalau nggak salah. Oh ini Piala Dunia ini ya, kualifikasi Piala Dunia Iya. kan. Nah, Kalau nggak salah lo ya. padat banget pokoknya. Nah, terus abis itu ada U23 kan, Piala Asia 23 2024 di April kalau nggak salah juga. Jadi emang padet, Iya, padat. full padet. November Desember ada Piala Dunia U17. Ya bener. Iya, Mau ke Bandung ya Mas ya? Enggak tahu. Bah ini buat penikmat
Piala Dunia U17. Nah, pantau di YouTube Bola Sport karena kita menyebar semua reporter kita. Nah, konten-konten eksklusif. Cuma bisa didapatkan di YouTube Bola Sport. Asik. Ya, Asik. mungkin media lain juga ada sih. Mirip sih. Tapi kan tetap kita yang paling Nah. cepat. Wih. Kita itu yang penting cepat dulu. Iya, Mas Murahito. Oke, Ya weh, tambahin weh apa weh? tambahin weh. Semoga Indonesia Closing statement. Semoga Indonesia menang itu aja. Dan hoki. Menang apa? Dan hoki bisa selebrasi lagi. Iya. Menang apa dulu nih? Menang besok ronde 2. Amin, amin, amin. Amin. Wes kita aja Bola Supporter. Piye? Apa nih? Ya udah. Udah ya. Oke, gitu aja. Semoga Indonesia bisa bagus di ronde 2, bisa Amin. lolos, bisa Amin. lanjut ke ronde ketiga. Amin. Dan untung-untung syukur-syukur Kepleset. Kepleset Piala Wah. Dunia, Piala Dunia. Keplesetnya langsung Piala Dunia. syukur-syukur bisa terbang ke Amerika. Wih. Oh, Siapa Nonton main? main? Nonton atau main? liputan. Oke, kita aja Bola Supporter. Terima kasih sudah nonton acara ngopi malam ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video di kanal YouTube bolasport.com dan baca berita-berita di website bolasport.com. Terima kasih, kami pamit undur diri. Dadah. 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 Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.